semua sukacita dan pastinya sudah siap-siap dong untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini. Sudah siap belum? Siap, Kak. Nah, Kak Rosi mau tanya nih sama adik-adik semua. Siapa yang tadi pagi bangun tidurnya penuh dengan sukacita? Saya. Keren. Nah, pastinya adik-adik sudah berpakaian yang rapi, sudah mandi, dan pastinya juga sudah sarapan dong ya. Sebelum kita beribadah bersama-sama, masih ingat gak adik-adik? Yel kita yang biasa itu yang baik. Kalau misalkan Kak Rosi bilang BAIK, baik, ada gayanya ya. Oke, siap ya? Apa kabarnya adik-adik? BAIK, baik. Nah, sebelum kita memulai ibadah minggu pagi hari ini, Kak Rosi tidak sendiri. Kak Rosi ditemani oleh Kak Rina. Halo. Kak Dame. Halo. Dan Kak Farida. Hai. Kita juga ditemani oleh 3 pemusik yang ganteng, yaitu Bang Boni, Bang Lamro, dan Abang Fanuel. Nah, untuk mengawali ibadah minggu kita pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama, kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita bernyanyi happy, ya. Bisa ya adik-adik ya? Kita dengan penuh semangat, sukacita, dan ada gayanya. Siap? Siap. Oke, musik Bang. Sudah sukacita semuanya? Sudah semangat? Sudah, Kak. Wes, mantap. Adik-adik, kita mau bernyanyi bersama-sama kembali. Lagunya Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo, Bang. Ikuti gayanya ya. Berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari yang indah ini. Engkau telah melindungi kami
menjaga kami di istirahat malam hari kami, sehingga kami bisa menikmati nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau memulai ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang menjagai kami, melindungi kami dan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kami semua ya Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kelas ceria balita tentunya sudah gak sabar ya mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik kelas 1-2 sudah siapkan Alkitabnya belum? Coba angkat Alkitabnya. Ya adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhannya dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sekarang Kak Dami mau tanya dulu sama adik-adik. Siapa adik-adik yang di rumah selalu berkata jujur? Berkata jujur adalah kita berkata yang sebenarnya, mengatakan apa adanya. Kakak percaya bahwa adik-adik sekolah minggu semua suka berkata jujur, berkata yang benar, berkata yang sebenarnya. Nah, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus yang menyesal pernah berkata tidak benar, berkata tidak jujur. Siapa dia? Ya, sekarang kita buka Alkitab kita buka firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Adik-adik kelas ceria balita, dengarkan baik-baik, Kak Dami akan bacakan. Untuk adik-adik kelas 1-2, adik kelas 1-2 bisa buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga seorang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang terus bersama dengan Tuhan Yesus. Pada malam ketika Tuhan Yesus baru saja ditangkap dan mau disalibkan, Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Ternyata Tuhan Yesus dibawa ke imam besar untuk diperiksa. Petrus takut adik-adik ketika melihat Tuhan Yesus ditangkap. Lalu Petrus pelan-pelan mengikuti Tuhan Yesus. Dia masuk dan melihat apa yang terjadi. Lalu Petrus duduk di halaman dekat perapian. Ketika dia duduk di sana, seorang ibu melihat Petrus. Kamu
kamu bersama-sama dengan Yesus kan ya? Iya kan? Lalu Petrus kaget. Semua orang melihat kepada dia. Tidak, tidak, aku tidak kenal Yesus. Aku tidak kenal Yesus, kata Petrus. Lalu tak lama kemudian, seorang bapak melihat Petrus. Ah, kamu salah satu murid Tuhan Yesus itu kan? Lalu Petrus menjawab lagi, tidak, saya bukan murid Tuhan Yesus. Saya tidak kenal Tuhan Yesus. Lalu Petrus berjalan ke tempat yang gelap dekat pintu gerbang untuk sembunyi. Tapi di sana ada seorang yang melihat Petrus. Kamu ini murid Tuhan Yesus kan? Kamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus kan? Untuk ketiga kalinya Petrus berkata, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku tidak kenal Tuhan Yesus. Aku bukan murid Tuhan Yesus. Pada saat itu terdengarlah suara ayam berkokok. Tanda sudah pagi. Tuhan Yesus melihat Petrus dan Tuhan Yesus sangat sedih. Lalu Petrus teringat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Petrus akan mengatakan dia bukan murid Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena ia berkata tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya adik-adik, Petrus sangat menyesal. Dia benar-benar menyesal karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa tadi murid Tuhan Yesus yang tidak mau mengakui dan mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus? Siapa? Ya, Petrus. Petrus sudah berkata tidak jujur. Petrus tidak mau mengakui dan tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa Petrus adalah murid Tuhan Yesus, bahwa Petrus mengenal Tuhan Yesus. Lalu setelah Petrus tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus, apakah Petrus senang? Ataukah Petrus bangga? Dia bangga atau menyesal tadi adik-adik? Ya, Petrus merasa sedih dan menyesal. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita juga menjadi anak-anak yang selalu berkata jujur, berkata yang benar, berkata apa adanya, berkata yang sebenarnya, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, mengatakan yang sebenarnya. Dan adik-adik, kalau adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik langsung minta maaf, berdoa kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan adik-adik. Pasti Tuhan akan mengampuni adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Nah, hari ini kita belajar untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang jujur. Anak-anak yang mau mengatakan yang sesungguhnya yang terjadi, berkata yang benar kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru di sekolah, kepada siapa saja. Sekarang kita sama-sama bilang yang keras. Tuhan senang dengan anak yang berkata jujur. Aku mau selalu berkata jujur. Yes. Bisa tidak? Kita ulang sekali lagi ya, kita pelan-pelan. Kita adik-adik ikutin gaya Kak Dame. Aku mau selalu berkata jujur. Tuhan senang dengan anak yang berkata jujur. Yes. Bisa? Yuk kita ulang. Kita sama-sama mengucapkannya dengan memakai gaya.
berkata jujur. Tuhan senang anak yang berkata jujur. Yes, pintar semua, tepuk tangan. Nah, ya adik-adik, Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang selalu berkata jujur. Anak-anak yang selalu berkata yang benar, anak-anak yang selalu berkata apa adanya. Amin. Halo adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita kitab yang dibawakan oleh Kak Damai. Semua pasti sudah mendengarkan kan? Nah sekarang saatnya Kak Ida akan menjelaskan aktivitas untuk adik-adik ceria, balita, dan kelas 1 dan 2. Saat ini Kak Ida akan menjelaskan aktivitas untuk ceria balita. Ini adalah aktivitas membuat muka tersenyum. Apa saja perlengkapan kalian yang harus kalian siapkan? Yang pertama adalah piring, kertas. Kalau tidak punya, tidak apa-apa. Kalian boleh menggunakan kertas HVS atau kertas karton. Kemudian yang kedua adalah spidol. Yang ketiga adalah lem. Yang keempat adalah gunting. Ya. Nah, kemudian di sini Kak Ida menyediakan satu kertas kecil boleh untuk melengkapi wajah muka senyum ya. Bagaimana caranya adik-adik? Ini piring kertas ya. Nanti kalau kalian mempunyai ini tinggal menggambarkan mata, hidung, dan mulut. Tetapi kalau yang tidak memiliki, hanya memiliki karton, kalian buat lingkaran. Bulatannya dari mana? Boleh dari mana saja. Kemudian kalian buat lingkaran, kemudian kalian gunting. Nah kemudian nanti kalian buat seperti ini adik-adik. Ya ada matanya, ada hidungnya, nah ada bibirnya, nah ini ada lidahnya ya. Nanti kalau adik-adik sudah jadi, jangan sampai lupa ya. Di sini Kak Ida tulis Kak Ida mau berkata jujur. Adik-adik ganti namanya. Jadi nama adik-adik. Misalnya Yosef mau berkata jujur. Ya adik-adik, bisa kan? Untuk adik-adik ceria balita yang masih belum bisa menggambar, boleh minta bantuan mama atau papa di rumah. Oke? Sudah siap ya untuk ceria balita? Nah, Kak Ida mau menjelaskan untuk aktivitas kelas 1 dan 2. Adik-adik untuk kelas 1 dan 2, aktivitas kalian adalah bernyanyi dengan bergaya. Nyanyiannya apa? Aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik harus melihat dari awal nyanyiannya, karena gayanya harus mengikuti kakak-kakaknya. Oke? Bisa ya? Nah adik-adik, untuk hasilnya adik-adik boleh kirim ke grup kelas masing-masing atau ke Facebook HKBP Depok 1 yang ada di sini ya adik-adik. Ingat, jangan lupa mengerjakan dengan senyum. Tidak ada yang nangis ya mengerjakannya, karena kita harus tersenyum. Oke, selamat mengerjakan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi, dan kita sudah berdoa. Saat ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita dari hari Senin sampai hari Minggu, dan yang akan Tuhan berikan terus kepada kita. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan adik-adik. Minta tolong mama dan papa untuk mentransfer uang persembahan adik-adik ke rekening BRI Gereja HKBP Depok 1. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi adik-adik ya lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Karena Bapa di surga
nyanyi lagi ya adik-adik ya, supaya kita tetap semangat, tetap sukacita. Kita nyanyikan lagu yang tadi sudah kita nyanyikan. Aku senang jadi anak Tuhan. Sambil bergaya semua ya, adik-adik di rumah pakai gaya ya kita nyanyinya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik ya. Semuanya mari kita ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh menikmati ibadah, walaupun ibadah kami masih melalui online Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan pada kami semua kesehatan, berikan pada kami semua semangat, berikan kami semua sukacita. Terlebih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang mau berkata jujur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus memberkati kami dan menjaga kami. Tuhan berkati mama papa, Tuhan berkati kakak, berkati adik, Tuhan berkati opung, Tuhan berkati kakak sekolah minggu, dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita untuk minggu hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap semangat beribadah sekolah minggu. Selalu ingat untuk berkata jujur, jaga jarak, jaga kesehatan, rajin belajar, dan tetap berada di rumah. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.